Nah, teman-teman semuanya, tadi kita sudah bahas persiapannya secara mental bagaimana, ya kan? Artinya kita membangun diri kita dulu, secara mental kita kuatkan dulu, kita menjadi pribadi yang tangguh dulu, yang kokoh dulu, ya kan? Supaya kita nanti tidak terjungkal, ya kan? Supaya kita tidak mudah jatuh, katakan begitu, di jalan yang licin, disenggol orang, didesek orang, ya kan? Nah, kita kuatkan mentalnya dulu. Nah, berikutnya kita masuk bagaimana nanti kalau misalnya kita melamar. Untuk nanti yang cari beasiswa atau jadi pengusaha nanti mungkin pembahasan lainnya. Kalau yang beasiswa akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Nah, kita fokus ke bagaimana mencari pekerjaan itu. Nah, teman-teman semuanya, berkas lamaran satu paket, ya kan? Itu sebetulnya kan alat untuk menjual diri dalam tanda kutip, ya kan? Menjual diri Anda, menawarkan diri Anda ke perusahaan, ke pencari kerja. Yang tentu mereka pasti akan memilah dan memilih siapa nih kandidat yang punya kualifikasi yang bagus. Siapa nih kandidat yang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Nah, itu pasti, ya kan? Karena perusahaan tidak ada yang mau rugi, ya kan? Pasti mereka pengen tetap eksis, mereka pengen omset mungkin naik, mereka pasti ingin perusahaan tumbuh, ya kan? Nah, itu pasti mereka mencari tim yang bisa diajak kerjasama, tim yang kuat, tim yang punya mental yang tangguh, dan tim yang bisa diajak untuk berpikir maju ke depan. Ya. Dan itu yang dicari. Dan semua hal itu didapatkan tadi dari pengalaman-pengalaman selama kuliah, dari organisasi, dari apa, di pelajaran, maaf, di eksak mungkin tidak ada. Di materi pelajaran utama mungkin tidak masuk, bagaimana menumbuhkan mental yang tangguh, ya kan, bagaimana menghadapi konflik di tempat kerja, dan sebagainya, itu tidak ada. Nah, itu semuanya didapatkan dari pengalaman di organisasi, pengalaman selama berinteraksi dengan teman-teman selama kuliah itu. Nah, bagaimana membuat berkas lamaran yang menarik? Yang pertama, bentuk dan bahasa yang menarik tentunya. Gunakan bahasa yang baku, ya kan. Kalau teman-teman butuh contoh, banyak. Barangkali contoh-contoh yang bisa diunduh di online, ya kan, di Google, silahkan dicari contoh, tapi paling tidak gunakan bahasa-bahasa yang betul-betul formal, ya kan, dicek betul EYD-nya, dicek betul tipu, ya kan, barangkali menulis satu kata tapi satu huruf kurang, titik komanya kurang, besar kecilnya tidak sesuai, dan sebagainya, itu betul-betul dicek sebelum nanti berkas lamaran dikirimkan, baik itu dikirimkan fisik, cetak maupun file berupa PDF, ya kan, semuanya dicek dulu. Ya. Yang kedua, Pak, harus menggambarkan kemampuan Anda, berikan gambaran. Di mana menggambarkannya? Di CV tentunya, dan sekilas di berkas lamaran itu. Karena apa? Tujuannya menjual. Dari sekian ratus pelamar, dari puluhan pelamar, atau bahkan mungkin di perusahaan tertentu dari ribuan pelamar, mana yang paling memenuhi kualifikasi ini? Semuanya hijau, ya kan? Anda ikut hijau, nggak kelihatan, udah. Nanti akan diambil acak akhirnya itu. Tapi kalau semuanya hijau, Anda merah, ilustrasi ya, maka kan kelihatan, ini nih yang merah, ini yang punya kemampuan. Ini punya sesuatu yang beda, ini punya kemampuan yang beda dari yang lain. Nah, ya kan? Itu. Nah, itu yang diambil. Jadi harus menggambarkan. Sehingga ketika perusahaan membaca berkas lamaran itu, nanti sudah kelihatan, oh ini dia punya kemampuan X, punya kemampuan Y, bisa A, bisa B, bisa C, dan sebagainya. Gitu. Lalu yang ketiga, pastikan diketik dengan rapi dan struktur yang baku. Loh, kenapa nggak ditulis tangan? Ya, ingat, zaman sudah modern, sudah zaman digital, ya kan? Sudah zaman teknologi. Ya, gunakan komputer diketik yang rapi, ya kan? Gunakan standar penulisan karya ilmiah, ya kan? Jadi permintaan ditulis tangan itu hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang meminta saja. Saya ulang, penulisan lamaran menggunakan tulis tangan itu hanya dipenuhi atau hanya dibuat ketika diminta oleh perusahaan. Selama perusahaan tidak meminta untuk lamaran ditulis tangan, maka ketik.
Tujuannya apa sih tulis tangan? Tujuannya itu kan melihat, dibaca karakternya seperti apa sih dari tulisan tangan, dari goresan-goresan tulisannya itu loh. Nah, pertanyaannya, apakah semua perusahaan punya tim untuk membaca itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak semua perusahaan punya tim psikolog untuk mampu atau untuk bisa membaca tulisan tangan maupun tanda tangan. Itu. Jadi, selama tidak diminta untuk ditulis tangan, maka harus diketik yang rapi. Ya, diketik saja. Tapi kalau diminta tulisan di persyaratan nanti berkas lamaran wajib tulis tangan, maka harus tulis tangan. Nah, gitu. Pasti dia punya tim berarti. Tim untuk membaca goresan tulisan. Nah, tapi selama tidak dipersyaratkan, ketik yang rapi. Yang keempat, jenis font yang standar dan seragam. Apa jenis font yang standar? Banyak, yang formal, bisa Times New Roman, ya kan? Bisa Calibri, bisa Arial, bisa Tahoma. Ya, yang penting jangan font yang lekuk-lekuk, ya kan? Jangan. Font yang standar dan seragam. Maksudnya seragam apa? Font yang digunakan di cover letter, font yang digunakan di kurikulum vitae, maupun font yang digunakan di bawah-bawahnya itu usahakan seragam. Kalau cover letternya atau surat lamarnya menggunakan Arial, maka CV juga harus menggunakan Arial. Ya, fontnya sama dan ukurannya juga sama. Ukuran font 12 standar, ya kan, ukuran font 12. Itu. Jadi jangan sampai nanti beda-beda. Yang di depan ukurannya 12, yang belakangnya ukurannya 13, nanti namanya ukurannya 15. Waduh, belang-belang nantinya. Jadi harus seragam ini estetika. Ya, tidak ada aturannya, tapi ini adalah estetika. Bagaimana supaya tampak bagus, tampak rapi, ya kan, tampak enak dipandang, ya kan, cantik, gitu kan. Kenapa? Ini sedang menjual. Anda sedang menjual diri dalam tanda kutip ke perusahaan, supaya diperhitungkan, supaya dipilih. Ya kayak cowok kalau mau ngelamar cewek itu kan, ke mertuanya bagaimana? Kan datang pakai baju yang rapi, ya kan, pakai parfum yang wangi, ya kan, mungkin motornya dicuci dulu atau bahkan pinjam motor dulu, ya kan, pakai motor yang paling bagus, pakai sandal yang atau sepatu yang paling bagus, ya kan, rambutnya dan sebagainya, kan pasti begitu kan, sama dengan melamar pekerjaan seperti itu. Jadi semuanya disiapkan dengan sangat baik, semuanya disiapkan dengan rapi. Lalu ukuran berkas yang seragam, nah ini penting. Banyak mereka yang kurang perhatian dengan masalah ini. Seragam bagaimana? Kalau mau dibuat A4, maka dari berkas paling atas sampai paling bawah semuanya adalah ukuran A4. Seragam. Jangan sampai ada yang A4, nanti ada yang F4. Jangan, ya kan? Atau satunya nanti ada yang 70 gram, ada lagi yang 80 gram, satu lagi nemunya ada yang 90 gram. Waduh, kacau balau nanti. Ya kan? Atau bahkan ada yang 60 gram kayak fotokopian, itu jangan. Jadi kalau semuanya mau dibuat 70 gram, maka seragam semuanya 70 gram. Kalau mau dibuat 80 gram kayak skripsi, boleh 80 gram semuanya seragam. Pokoknya jangan belang-belang. Karena ketebalan kertas bisa dilihat. Apalagi yang terlalu tipis 60 gram itu jangan dipakai. Minimal 70 gram. Minimal. Gitu. A4 ataupun F4. Bagus yang mana? Antara A4 sama F4 sama saja, yang penting seragam. Kalau surat lamaran di depan menggunakan A4, maka CV juga A4. Maka ijazah nanti juga dikopi di kertas A4. Maka transkrip nanti juga dikopi di kertas ukuran A4. Kecil, iya, tidak apa-apa. A4. Maka nanti surat keterangan sehat, ya kan, surat keterangan kelakuan baik apa dan sebagainya diukur A4 atau dikopi ke ukuran A4. Kalau tidak bisa bagaimana? Ada tekniknya. Ya kan? Kebetulan saya tidak membawa contohnya. Jadi begini, saya jelaskan aja. Kalau misalnya nih transkrip tidak bisa nih dikopi ke A4, bisanya F4 panjang misalnya. Sementara sudah kadung berkas lamarannya adalah surat lamarannya A4, CV-nya juga A4. Bagaimana? It's okay, no problem. Tetapi, nah ada tetapinya. Kalau depan tadi surat lamaran, lalu bawahnya yang CV juga sudah A4, tetapi bawahnya transkrip ijazah itu F4, maka nanti yang berupa F4 dilipat. Ya, dilipat, ditekuk. Lurus dengan ukuran A4. Ditekuk, tidak masalah. Sehingga nanti ketika dilihat itu semuanya lurus, ragam, ukuran A4. Meskipun nanti ketika dibuka itu
ada yang F4 tapi ditekuk, dilipat, no problem, itu bagus, silakan. Silakan. Atau barangkali karena surat keterangan kelakuan baik ya kan, atau SKCK ya, surat keterangan catatan kepolisian kan biasanya panjang, itu no problem. Kalau misalkan tidak bisa dibuat apa, no problem panjang, tapi ditekuk. Ketika memasukkan ke dalam amplopnya itu ditekuk, dilipat seukuran A4 sehingga nanti tetap rapi, semuanya kelihatan sama ukurannya A4 semuanya, tidak panjang pendek, nah itu nanti kelihatan nggak rapi, ya kan. Termasuk KTP bahkan, ya, nanti ada saya jelaskan poin 7 nanti. Yang 6, gunakan amplop atau map yang elegan. Ya. Maaf, meskipun ngirit, ya usahakan jangan gunakan amplop atau map bekas. Ya. Maaf, maunya ngirit nih, mumpung ada bekas-bekasan nih, udah agak kucel-kucel nih. Jangan, ya usahakan jangan. Jadi belilah amplop berapa sih, paling 2.000, 3.000 ya kan. Kalau mau kerja ya modal ya kan, mau sukses ya modal, mau cari beasiswa ya modal, mau buka usaha ya modal, semuanya butuh modal, nggak ada yang nggak tanpa modal. Mau nikah juga modal, semuanya modal itu. Ya. Jadi sekali lagi, maaf, usahakan jangan menggunakan amplop atau map yang bekas. Ya. Beli baru, dimodali lah. Oke, nah bagaimana yang elegan, yang umum saja, yang warna coklat itu umum. Pakai yang umum, yang ada talinya itu, yang ada warna garis-garisnya biru coklat itu, ya kan, di atas biru merah, maaf itu garis-garis itu yang umum, ya kan, yang dipakai untuk melamar kerja. Jangan pakai yang aneh-aneh, nanti malah jadi apa ya, jadi kurang diperhatikan, jadi unik gitu. Dan ingat, amplopnya juga jangan yang terlalu gede. Amplop yang standar untuk kertas ukuran A4 ataupun F4, karena ada yang gede banget itu jangan, kurang elegan, kurang bagus. Nah, yang ketujuh ada kaitannya dengan poin 5 tadi yang saya sampaikan. Urutan dari terkecil dan terpenting. Nah, ini. Wah, gimana tuh? Terkecil misalnya, kita ambil foto. Nah, foto diri. Itu bagusnya pakai foto ukuran berapa sih? 3x4 atau 4x6 baiknya. Tidak ada undang-undangnya. Tetapi saran saya pakailah 4x6. Lebih jelas, lebih kelihatan, ya kan? Oh, nggak ada ya, adanya cuma 3x4, oh, udah nggak apa-apa, tapi lebih kelihatan, lebih gede dikit ya kan, pakai 4x6. Dan berapa jumlahnya ini teman-teman? Apakah harus 2? Apakah harus 3, 4? Nggak ada aturannya, nggak ada undang-undangnya. Saran saya 1 aja cukup. Ya. Baru nanti kalau kurang diminta lagi, kasih. Tapi untuk lamaran 1 aja cukup. Ngapain banyak-banyak, wong belum tentu diterima. Ngapain obral foto, ngasih-ngasih foto ke perusahaan, belum tentu terima. Kalau udah diterima, baru tambahkan foto sesuai kebutuhan perusahaan. Foto berapa Pak? Tak kopikan, cetakkan lagi kan begitu. Belum diterima, kok kasih banyak-banyak, kayak promosi diri aja, ya kan? Jadi cukup 1 aja, 1 foto. Nah, itu kan kecil, ya kan? Itu paling depan, paling atas maksudnya, foto kecil. Lalu di bawahnya apa? Kopi KTP. Kalau KTP-nya dipotong. Tapi kalau ngopi KTP-nya dibiarkan di kertas lembaran, berarti jangan taruh depan. Saya ulang, kalau kopi KTP dipotong seukuran KTP, ya kan, maka harus taruh di depan, di bawahnya foto. Tetapi kalau KTP tidak dipotong, dibiarkan lembaran, ya kan, seukuran A4, maka jangan taruh di depan, tetap nanti taruh di bawah. Itu caranya, ya kan? Terkecil dan terpenting. Nah, setelah paling kecil tadi di depan, ya kan? Yang kecil lagi apa? Tidak ada. Paling foto, KTP itu yang paling kecil, yang lainnya lebar-lebar. Tapi udah. Selanjutnya kita lihat yang terpenting. Apa paling penting? Surat lamaran. Maka surat lamaran paling depan, atau biasa disebut dengan cover letter. Ada yang menyebut surat lamaran, ada yang menyebut cover letter. Paling depan, terpenting. Paling depan berarti nutupi foto. Enggak, foto tetap paling atas tadi, terkecil dan terpenting. Paling kecil foto di atas, paling depan. Jadi urutannya foto dulu, kecil karena kecil paling depan. Nah, lalu urutan kedua yaitu surat lamaran atau cover letter. Apalagi yang penting berikutnya, CV atau biodata, kurikulum vitae. Itu berarti urutan kedua, ya kan? Bawahnya lagi apa yang paling penting? Ijazah. Ya kan?
Bawahnya lagi apa? Transkrip nilai. Nah, setelah 4 hal yang penting itu sudah, baru bawah-bawahnya adalah pendukung. Apa pendukungnya? Sertifikat atau piagam prestasi kalau punya, ya kan? Surat sakti. Wah, apa tuh surat sakti? Surat sakti itu surat referensi perusahaan. Kalau dulu memang pernah bekerja, ya kan, misalnya dulu sudah pernah bekerja di perusahaan X sekian tahun, nah itu kan biasanya ada keterangan menerangkan bahwa nama si X pernah bekerja di perusahaan Y selama sekian tahun, terhitung dari bulan ini, tahun ini, sampai bulan ini, tahun ini. Nah, itu surat sakti itu penting untuk menunjukkan bahwa Anda punya pengalaman, bukan abal-abal, bukan yang baru lulus, bukan anak kemarin sore. Nah, itu penting, ya kan? Lalu di bawahnya lagi apa? SKCK barangkali, ya kan? Itu sih urutannya udah bebas. Pokoknya yang penting tadi 4 tadi yang paling penting: surat lamaran, lalu kurikulum vitae, lalu ijazah, ya kan? Lalu transkrip. Nah, bawahnya nanti silakan menyesuaikan. Kalau ada surat keterangan sehat diminta, maka lampirkan surat keterangan sehat. SKCK, ya kan? Surat catatan kepolisian, ya kan? Atau biasa disebut SKKB, ya kan? Surat keterangan kelakuan baik, itu juga dilampirkan. Atau barangkali perusahaan menyarankan atau mewajibkan untuk keterangan bebas COVID misalnya, ya itu lampirkan aja. Pokoknya apa yang diminta, apa yang dipersyaratkan, silakan dipenuhi. Karena biasanya perusahaan akan memanggil mereka-mereka yang memenuhi kualifikasi dulu. Kalau dari berkas saja sudah nggak terpenuhi, udah lewat, geser, coret, 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 udah nggak sesuai, ambil, ya kan, buang, ya kan, seperti itu. Ya. Oke, teman-teman sekalian, nah ini contoh cover letternya atau surat lamarannya kepada yang terhormat pimpinan PT Sukses Bersama misalnya, ya kan. Nah, jangan lupa kasih tambah UP untuk perhatian, ya kan, kepala bagian HRD, karena umumnya yang menyeleksi itu adalah bagian HRD di tempat. Kalau tidak tahu alamat pastinya, lebih baik aman tulis di tempat, nggak masalah. Nggak harus dicantumkan misalnya jalan apa, nggak harus, karena dia di dalam, ya kan. Ini kan suratnya kan posisi di dalam amplop isi, ya kan, jadi nggak harus dicantumkan alamat lengkapnya. Dengan hormat, bla 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 bla. Nah, di situ teman-teman lihat, sebagai bahan kelengkapan dan pertimbangan berikut saya lampirkan dokumen pendukung. Nah itu 1, 2, 3 sampai 8, ya kan? Maka urutan berkas nanti di amplop harus seperti itu, 1, 2, 3, 4 sampai 8. Harus urutannya seperti itu. Kecuali nomor 8 foto tadi paling bawah. Itu nanti kalau sudah ditumpuk harus paling atas karena foto kecil. Yang lainnya harus sesuai itu. Supaya apa? Supaya mereka nggak bingung nyarinya. Karena mereka melihat pasti lihatin dulu. Pertama apa ini? Oh, CV. Tentu surat lamaran dulu, ya kan. Surat lamaran kan nggak dicantumin. Kalau urutannya berarti surat lamaran, lalu CV yang nomor 1 itu, lalu yang kedua kopi ijazah, kopi transkrip, ya kan, lalu KTP dan sebagainya. Dengan catatan kalau KTP tidak dipotong kecil, ya kan. Tapi itu dengan catatan kalau KTP dibiarkan lebar, berarti taruh di dalam SKCK dan sebagainya gitu. Urutannya sesuai dengan urutan itu. Nah, itu caranya. Pertama, tempat dan tanggal penulisan surat pastikan aman. Hati-hati, ya kan? Salah, hati-hati tipu, ya kan? Salah tanggal, salah bulan, hati-hati. Nah, ini penting sekali. Kemudian tujuan perusahaan atau HRD tadi sudah saya sampaikan, ya kan? Lalu salah membuka dengan hormat, berdasarkan, ya kan, kata pengantar pembukaannya, ya kan, lalu biodata pribadinya, nama siapa, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, ya kan, nomor kontak yang bisa dihubungi, pastikan nomor kontak ini betul-betul aktif, ya kan. Lalu pengalaman kerja dan kemampuan pribadi juga silakan disampaikan. Lalu komitmen dan penutup. Nah ini nomor 7 ini penting. Mari kita baca. Bagi saya, nah itu kita baca, lihat ya. Saya bisa bergabung, nah besar harapan saya bisa bergabung dan menjadi tim sukses di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Karena, nah ini, komitmen dan penutup. Bagi saya kesuksesan hanya dapat diraih dengan kerja keras dan antusiasme, serta didukung dengan tim yang solid. Komitmennya itu. Artinya apa? Perusahaan, oh ini kayaknya ini calon ini dia kerja timnya bagus. Kan begitu. Ingat, kata-kata komitmen dan penutupnya itu penting sebagai closing. Untuk memberikan sebuah kesimpulan yang positif tentang diri Anda. Memberikan kesimpulan yang apresiatif tentang Anda.
Itu penting, ya kan? Nah, CV-nya bagaimana? Nah, untuk CV banyak bentuknya, ya kan? Bisa menggunakan bentuk CV tadi seperti yang punya saya tadi yang dibacakan oleh Mbak Risma, boleh, ya kan? Atau mau download, boleh, silakan. Yang penting intinya, maaf, jangan menggunakan CV yang tinggal isi. Ya, CV yang tinggal isi. Yang beli di fotokopi, ya kan, banyak yang tipis banget, yang biasanya warna biru, warna merah, kan ada itu CV, format CV yang tipis banget itu, yang tinggal ngisi. Jangan pernah menggunakan itu sangat tidak elegan. Sangat tidak elegan. Saya pernah mau mewawancarai pelamar kayak gitu, udah saya pinggirkan. Dia lulusan ITB waktu itu, tapi apa namanya, CV-nya dan surat lamarnya sangat tidak menjual, sangat tidak menarik. Saya pinggirkan. Kelihatan nggak niat, gitu loh. Kelihatan keseriusannya kurang. Nah, kalau memproses berkas lamarannya aja nggak serius, bagaimana nanti ketika kerja? Kan begitu gambarannya. Ya kan? Nah, bikin yang bagus. Apakah harus didesain? Tidak harus. Itu contoh saja. Ya kan? Itu contoh, bisa download aja itu dari Google. Kalau mau bikin sendiri yang simple kayak punya saya tadi, boleh buat contoh atau cari-cari format, boleh silakan. Nah, isinya nggak usah banyak-banyak. Apa? Data dilengkap dari mulai nama, tempat tanggal lahir, kontak, dan sebagainya. Lalu riwayat pendidikan, ya kan? Dari SD sampai terakhir, kalau memang nggak cukup ya SMA sampai kuliah aja boleh. Lalu riwayat prestasi mungkin, ya kan? Paper, maaf, itu bukan kabar, paper yang pernah kalian tulis barangkali, silakan. Pernah bikin paper apa atau karya ilmiah, silakan cantumkan. Lalu pengalaman organisasi dan kepanitiaan, pernah jadi ketua apa, pernah ikut organisasi apa, kepanitiaan, mungkin pernah jadi sekretaris kegiatan A, dies natalis mungkin atau apa. Lalu pernyataan keabsahan, nah itu. Dengan ini menyatakan bahwa biodata atau kurikulum vitae yang saya tulis ini adalah benar adanya dan sesuai dengan realitas diri saya. Nah, gitu. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi. Itu nomor 6, referensi. Jika perusahaan membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai diri saya, silakan menghubungi. Misalnya 1, Bapak Roy. 3, Bapak siapa atau Ibu siapa. Nah, begitu. Itu referensi penting. Untuk apa? Meyakinkan bahwa saya ini orang baik, gitu loh. Meyakinkan bahwa saya ini betul-betul dari unsur, bahwa saya ini dulu pernah bekerja di perusahaan J, bahwa saya ini memang betul-betul punya kemampuan seperti ini. Nah, itu orang kan butuh referensi untuk mengkonfirmasi, benar nggak sih pelamar kerja ini punya kemampuan seperti ini, benar nggak sih pelamar kerja ini orangnya baik, jangan-jangan dia dulu pernah terlibat narkoba misalnya, ya kan, jangan-jangan dia dulu pernah terlibat tindak kejahatan misalnya. Itu kan orang butuh mengkonfirmasi. Nah, tanyanya ke siapa kalau bukan ke kolega misalnya, atau misalkan orang penting, orang terdekat kita. Dan pastikan, ingat, referensi ini berikan orang-orang yang dalam tanda kutip terkenal, punya jabatan. Itu bagus untuk mengangkat daya dongkrak, ya kan? Daya dongkrak. Nah, itu penting. Nah, ini tadi udah kita bahas sedikit urutan nyusun berkas ya. Jadi susun berkas lamaran sesuai urutan yang tercantum di surat lamaran, sudah kita bahas, ya kan? Lalu berkas yang ukuran kecil letakkan di depan, foto KTP, ya kan? Jangan diklip dengan staples. Nah, kenapa kira-kira? Jangan diklip dengan staples, pasti lubang. Dan kalau nanti kita mau ngambil, perusahaan mau ngambil, misalnya mau lihat ijazahnya diambil, susah ngambilnya. Ya kan, pasti disobek akhirnya. Crack gitu, atau staplesnya dilepas, susah, ya kan? Tapi gunakan paperclip, ya, paperclip yang forum, maksudnya apa? Yang besi itu, yang bukan paperclip yang ada gambar-gambarnya boneka, paperclip yang gambar-gambarnya bunga, jangan. Yang formal, yang biasa aja, yang apa, yang kawat itu. Sekali lagi, jangan di staples supaya nanti mengambilnya gampang dan tidak sobek, ya kan? Lalu gunakan kertas dengan ukuran yang sama, A4 atau folio atau ukuran apa terserah, silakan. Kalau diacak boleh, yang penting dilipat dan minimal 70 gram. Seperti itu. Ya. Nah, itu contohnya lamarannya teman-teman sekalian. Yang umum yang saya dipakai amplopnya, ya kan? Jadi menggunakan amplop coklat yang ada garis-garis biru merahnya. Itu umum. Pakai itu aja, enggak apa-apa. Atau kalau mau pakai amplop yang lebih bagus lagi boleh. Yang penting jangan pakai amplop yang seperti untuk amplop ulang tahun, amplop untuk kado, jangan.
itu pasti nanti persepsinya, penilaiannya kepada kita pasti akan berbeda, ya kan? Nah, pembahasannya adalah bagaimana cara meletakkan alamat kepadanya, ya kan, dan pengirimnya. Itu kan ada dua kotak, jadi alamat kepada yang dituju dan pengirim, ya kan, atau pelamarnya. Ya, dalam hal ini adalah pelamar. Satu, ukuran kotak sesuaikan, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Paling enggak sebegitulah. Kalau amplopnya segitu, maka kotak untuk kotak alamat itu dan kotak pelamarnya itu segitu. Jangan terlalu gede banget. Nanti nggak simetris, nggak sesuai. Lalu yang perlu diperhatikan nomor 2 ini penting, jangan menulis pengirim. Ingat, ini pengirimnya siapa ini? Pelamarnya siapa? Atas nama siapa? Anton Hadi, ya kan? Anton Hadi. Nah, biasanya umumnya para pelamar itu akan menulis pengirim titik 2 terus Anton Hadi. Ingat, jangan menuliskan pengirim kalau berkas lamarannya diberikan langsung ke perusahaan. Lalu datang langsung, lamarannya diberikan langsung kok ditulis pengirim. Ditulis pengirim itu kalau diposkan, kalau dikirim via pengiriman, via pos, via JNE, JNT, nah itu baru dituliskan pengirim. Jangan salah kaprah. Ya. Kalau dibawa langsung, maka langsung aja nama Anton Hadi, alamat Perumahan Apik Tenan, Blok S dan sebagainya, ya kan? Tapi kalau mau dikirimkan via jasa pengiriman, baru silakan tuliskan pengirim titik 2 Anton Hadi, bla 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 bla. Itu ya. Kemudian alamat yang dituju sama dengan di surat lamaran, harus sama seperti itu. Yaitu PT Sukses Bersama, UP Kepala Bagian HRD. Cukup di tempat. Kalau lamarannya dibawa langsung, diberikan langsung, cukup tulis di tempat. No problem, tidak apa-apa. Atau dibawa langsung, ya kan? Tapi kalau mau dikirimkan via jasa pengiriman, maka harus ditulis dong. Alamatnya jalan apa, harus. Kalau enggak ya gimana nanti tukang pengiriman yang ngirim ke alamat yang benar, ya kan? Nah, jadi harus dituliskan alamat lengkapnya. Tapi kalau dibawa langsung, cukup dengan di tempat, sudah cukup. Ya, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh, silakan disampaikan. Maaf, mungkin suaranya agak terganggu ya. Oke, nah sekarang mari kita lihat di masa pandemi ini bagaimana kalau misalnya harus melamar kerja secara online, ya kan? Tidak semua perusahaan membutuhkan karyawan dan memprosesnya secara online. Masih banyak juga yang offline. Masih banyak juga wawancara yang harus datang langsung, ya kan? Masih banyak. Ya. Tapi yang penting adalah Anda harus siap, ya kan? Kalau foto harus online siap, kalau foto harus datang langsung ke perusahaan juga siap. Tadi kalau offline harus dicetak tadi urutannya. Kalau online bagaimana? Sama, ya kan? Kalaupun harus online sama. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya online, pastikan buat akun online. Nah, di mana? Nah, setidaknya kalau di Indonesia ini itu ada 6 perusahaan pencari penyedia lowongan pekerjaan online yang cukup terpercaya. Ingat, hati-hati dengan info lowongan yang abal-abal atau penipuan-penipuan. Ya. Kalau yang formal atau yang aman itu paling enggak 6 ini, ada jobstreet.com, ya kan? Ada Urban Hire, ada LinkedIn. Nah, yang umum LinkedIn ini. Ya. Saya pun juga dulu pakai LinkedIn, ya kan? Nah, silakan kalau yang belum punya akun, silakan bikin akun online-nya LinkedIn atau karir.com atau Glints. Glints ini juga lagi naik daun, boleh silakan kalau pakai Glints atau Kaliber. Nah, yang paling banyak dipakai di kita itu LinkedIn sama Glints. Tapi teman-teman silakan pilih. 6 ini insya Allah semuanya aman untuk pembuatan akun online untuk melamar pekerjaan. Nah, setelah buat akun, apa langkah kedua? Pastikan update kurikulum PT yang terbaru. Nah, diupdate punya pengalaman apa, pernah ikut seminar apa, pastikan diupdate di situ, ya kan? Jangan sampai nanti ada yang terlewat, karena itu kan sifatnya kita sedang menjual. Aku punya ini loh, aku bisa ini loh, aku punya kemampuan tambahan ini loh. Nah itu, sehingga nanti perusahaan akan mempertimbangkan, ya kan? Akan mempertimbangkan bahwa Andalah yang layak untuk nanti direkrut di perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi pastikan diupdate. Ya. Apa yang ketiga? Gunakan keyword yang sesuai. Ingat, keyword-keywordnya, kata-kata kuncinya itu.
supaya ini sesuai dengan perusahaannya. Nah, misalnya perusahaan butuh customer service misalnya. Nah, maka keywordnya Anda harus menyampaikan tentang misalnya komunikasi online misalnya, termasuk customer service sendiri, masuk pelayanan prima. Nah, itu kan kata-kata kunci yang itu harus Anda cantumkan di akun-akun online Anda, supaya ketika di mesin pencarian, ketika perusahaannya mencari itu ketemu, oh ini ada nama ini, seperti itu, ya kan? Atau kalau misalnya melamar dari desain, nah nanti di akun LinkedIn-nya misalnya atas nama Agus Narko misalnya gitu kan, profesional desainer misalnya gitu. Nah, kan cocok. Yang dicari adalah seorang desainer, Agus ini seorang profesional desainer. Sangat cocok sekali. Nah, gitu. Jadi gunakan kata kunci yang sesuai. Seperti itu. Ya. Kemudian apa yang ketiga yaitu cross check kebenaran perusahaan ini. Hati-hati. Ingat, banyak perusahaan-perusahaan palsu, banyak perusahaan abal-abal yang biasanya menuntut bayar. Ingat, kalau disuruh bayar sebelum kerja, jangan mau. Jangan mau. Penting, ya. Harus betul-betul selektif betul, ya kan? Kerja aja belum kok suruh bayar, ya kan? Saya itu sedang cari kerja untuk cari duit, malah suruh bayar, ya kan? Nah, tetapi kasusnya berbeda lagi ketika Anda mencari kerja lewat jasa orang ketiga, itu biasanya memang bayar misalnya. Tapi rata-rata itu pabrik. Kalau lewat jasa orang ketiga itu biasanya itu pabrik, kebanyakan pabrik dan menggunakan sistem kontrak 2 tahun sampai 3 tahun. Jarang yang menggunakan jasa misalnya penyedia gitu yang tidak bayar, itu sangat jarang. Pasti bayar karena mereka juga perusahaan yang cari untung. Tapi silakan, yang penting selama itu perusahaannya benar, legalitasnya jelas, ya kan, ya silakan diikuti, no problem, ya kan. Apa yang kelima? Yaitu ikuti instruksi yang diberikan. Nah, pastikan ya kan perusahaannya apa instruksinya nih tadi, misalnya surat lamaran harus ditulis tangan, ya, maka ikuti, ya kan. Foto harus mengirimkan ukuran 2x3, ya maka ikuti, ya kan. Misalnya lamaran harus dibawa langsung ke perusahaan, ya ikuti misalnya, ya kan. Lamaran harus menggunakan LinkedIn, ya ikuti. Ya, pokoknya ikuti instruksi yang diberikan dan ketahui timeline-nya. Kapan tutup lamarannya, kapan wawancaranya, kapan pengumumannya, itu patuhi betul dan ikuti betul, jangan sampai kelewatan. Batas pengumpulan lamaran kemarin, tapi Anda baru mengirimkan hari ini, wah itu udah siap-siap nggak diperhatikan, siap-siap gagal, ya kan, siap-siap nggak diterima nanti, siap-siap dipinggirkan aja, udah abaikan, ya kan. Nah, yang keenam ini juga sesuatu yang sangat penting, periksa profil media sosial Anda. Hati-hati, ya kan. Facebooknya mungkin bagi yang punya Facebook, hati-hati profilnya. Mungkin pernah status-statusnya yang tidak baik, hapus dulu, ya kan. WA-nya mungkin profil di WA-nya dan sebagainya, Instagram-nya, profil di Instagram-nya, atau postingan-postingan yang mungkin kurang positif di media sosial apapun, hapus, ya kan. Karena sedang mencari pekerjaan, ya kan. Nanti perusahaan kan biasanya kan project dari berbagai macam sumber. Jejak digital itu sangat mudah dicari, ya kan? Sangat mudah dicari. Nah, sehingga jangan sampai nanti bahwasanya perusahaan mendapati sesuatu yang kurang positif berkenaan dengan diri Anda, bisa menjadi salah satu faktor pembatal atau penggagal, ya kan. Harusnya berhasil, harusnya prospeknya bagus, kemampuannya bagus, pengalamannya bagus, cara komunikasi bagus, wawancara pokoknya sempurna gitu kan. Nah, tapi ketika dicek di Facebooknya, dicek di Instagramnya, pernah posting sesuatu yang kurang positif misalnya, sudah del, ya kan, blacklist. Nah, ini sesuatu yang sangat disayangkan, ya kan? Sehingga betul-betul media sosial dikendalikan betul, ya kan. Bagaimana? Ada unek-unek kemarahan apa misalnya, mau posting di media sosial, mau mencurahkan kemarahannya, mau mencurahkan isi hati sangat murka, katakan begitu, atau sangat apapun, hati-hati. Semuanya harus wise, harus bijak, ya kan, karena semuanya akan berkaitan dengan masa depan. Karena Anda sedang butuh, yaitu pekerjaan, sedang butuh untuk mendapatkan prospek karir di masa mendatang. Nah, teman-teman sekalian, Pak, izin masuk sebentar, Pak. Silakan. Pak Salva, mohon maaf menyela, untuk waktu pemaparan materinya sekitar 5 menit lagi ya, Pak. Karena lagi? Iya. Oke, baik. Karena akan langsung
dilangsungkan Oke, baik. sesi tanya jawab. Baik, saya percepat ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi urutannya adalah mental sudah kita bahas. Paling utama, mental harus kuat, tangguh, disiapkan dulu. Mental sudah, baru lamarannya, bikin lamarannya, ya kan? Nah, kalau udah lamaran, tahap selanjutnya apa? Wawancara kerja. Saya agak percepat sedikit ya. Nah, wawancara kerja, pastikan nomor HP aktif setiap saat dapat dihubungi, jangan sampai tidak on, ya kan? Jangan sampai susah sinyal, ya kan? Jangan sampai ganti nomor, ya kan? Ini penting. Lagi cari kerja kemarin baru ngelamar, ganti nomor, ya udah siap-siap dapat panggilan. Saya percepat ya. Cari tahu info mengenai perusahaan dan deskripsi posisi yang ditawarkan. Cari dulu. Sebelum ngelamar, pastikan dicari dulu. Jangan sampai nanti ngelamar aja asal ngelamar, ketika sudah wawancara diterima, maaf, saya tidak jadi mengambil posisi tersebut. Wah, itu sama kayak begini. Cari pacar, udah dapat pacar, maaf, aku belum bisa pacaran dengan kamu. Jadi sakitnya gimana? Ya kan? Itu. Jadi pastikan dicari tahu betul perusahaannya, profilnya seperti apa, deskripsi posisi yang ditawarkan seperti apa, udah betul-betul cocok, betul-betul bagus, betul-betul nyaman, kira-kira sesuai, udah ambil. Itu supaya tidak ada penyesalan di tengah jalan. Ketiga, kuasai informasi yang tercantum di CV dan seputar pekerjaan, kuasai betul. Jangan sampai nanti saat wawancara menjawabnya itu berbeda dengan yang tercantum di CV. Ini bahaya. Nah, di CV mencantumkan dulu pernah pengalaman menulis paper tentang A. Nah, ketika wawancara ditanya, tidak pernah, nah aduh bahaya. Atau pernah tapi dengan judul yang berbeda, nah itu nanti pasti akan dianggap, wah ini pasti bohong, ini pasti tidak akurat. Nah, itu. Jadi pastikan apa yang sudah kita tulis di surat lamaran, di CV, atau berkas yang lain itu kita pahami betul, dengan ketika wawancara dikonfirmasi, ya kan, itu sama. Jadi jawabannya sama antara yang disampaikan saat wawancara dengan yang tercantum di berkas lamaran. Yang keempat apa? Hadir lebih awal sebelum waktu yang ditetapkan. Jam berapa wawancara? Jam 10. Maka jam 9 pastikan sudah hampir hadir. Jam 9:15 sudah datang. Ya kan? Atau 9:30 setidaknya sudah datang. Tujuannya apa? Untuk merapikan segala sesuatu. Menyiapkan diri. Kalau toh deg-degan, ya paling nggak menyamankan diri dulu supaya nggak deg-degan. Kalau tadi naik motor mungkin jilbabnya penceng-penceng, jilbabnya tadi nggak rapi, kena helm, kena angin, dirapikan, ada waktu untuk merapikan. Ya kan? Tadi naik motor mungkin wajahnya kena keringat, mungkin kena asap juga jadi kurang bagus. Nah, bedakan lagi, masuk ke toilet dirapikan dulu. Ikat pinggangnya dirapikan, kaos kakinya dirapikan, sepatunya dirapikan. Mungkin tadi kena debu, kenapa dibersihkan lagi, bajunya dibersihkan. Nah, itu tujuannya untuk hadir lebih awal. Termasuk ngecek kembali berkas lamarannya. Ya kan? Nah, bagaimana kalau wawancara online? Sama, wawancara online juga sama. Usahakan jangan tepat pada saat wawancara baru masuk ke Zoom, misalnya kalau menggunakan Zoom, atau masuk ke Google Meet. Sebelum itu masuklah dulu, meskipun nanti masuk ke waiting room tidak masalah. Persiapkan dulu, ya kan? Kalau memang mensyaratkan dengan background tertentu, maka siapkan background-nya, virtual background-nya. Kalau tidak ada kewajiban menggunakan background, maka cari lokasi yang cukup bagus dengan background di rumah yang bagus. Jangan background-nya sawah misalnya. Jangan background-nya apa sesuatu yang tidak layak misalnya. Di rumah pakai tembok boleh. Tembok yang ada hiasannya foto boleh. Pokoknya yang layak. Jangan sampai di dapur misalnya. Background-nya dapur, background-nya di kamar jangan. Ya, tembok yang polos lebih nyaman, atau almari boleh, atau rak buku, nah bagus, ya kan? Itu. Jadi cari background yang bagus kalau misalnya wawancaranya bersifat online. Kemudian gunakan pakaian yang sopan dan rapi, meskipun via Zoom, ya kan? Akan nggak kelihatan, tetap pakai pakaian yang rapi, pakai baju, ya kan? Meskipun bawahnya pun nanti maaf celana pendek misalnya nggak apa-apa, kan nggak kelihatan. Tapi setidaknya bagian atasnya yang akan kelihatan itu pastikan harus rapi betul, ya kan, harus rapi. Apalagi kalau datang langsung, wah pasti harus ke atas sampai bawah rapi semuanya, dari mulai rambut sampai sepatu, pastikan menggunakan sesuatu yang layak dilihat, layak jual, ya kan? Nah, jenis wawancara ada banyak hal, ada one interview dari satu-satu, ya kan, satu orang yang diwawancara, satu orang pewawancara. Ada yang wawancara kelompok. Nah, ini kalau wawancara kelompok ini yang sebetulnya malah kalau bagi saya agak rawan, ya kan? Agak rawannya apa? Karena satu kelompok, beberapa orang kita itu diwawancarai. Kenapa? Harus kita dominan, itu loh.
Bagaimana cara Anda supaya kelihatan dominan? Ini lebih sulit sebetulnya. Kalau saya lebih mudah one on one interview, lebih jelas karena nggak kelihatan saingannya. Tapi kalau wawancara kelompok ini lebih berat. Karena dari 5 orang yang diwawancara, maka Anda harus tampak lebih aktif, lebih dominan. Lebih bagus ide-idenya barangkali kalau misalkan itu terkait dengan ide. Ini lebih sulit. Kalau wawancara telepon mungkin kalau zaman pandemi seperti ini ya kan, atau video conference, wawancara video call dan sebagainya itu mungkin satu sisi lebih mudah. Tetapi bagi Anda yang tidak terbiasa berbicara di telepon secara formal, maksudnya beda dengan telepon teman kan, beda dengan telepon cewek kan. Kalau tidak terbiasa telepon secara formal, tidak terbiasa video call secara formal, maka latihanlah dulu dengan teman barangkali. Latihan dulu, jangan nggak pernah latihan nanti tiba-tiba terima video call, wawancara, udah bingung nanti, bisa gelagapan nanti, ya kan, latihan sama teman. No problem, termasuk via telepon, karena berbicara santai, berbicara dengan teman, dengan berbicara bahasa formal ketika interview itu pasti berbeda, intonasinya berbeda, bahasanya berbeda, cara menyampaikan juga berbeda. Nah, jadi intinya latihan dulu, ya kan. Kalau wawancara panel, nah kalau panel ini yang mewawancarai banyak orang, yang diwawancarai satu. Nah ini tantangannya juga gede, karena Anda harus menghadapi beberapa orang, ya, satu orang menghadapi beberapa orang. Lalu wawancara job fair. Nah, tapi ini jarang digunakan. Kalau wawancara job fair ini biasanya hanya dilaksanakan saat terjadi expo kerja atau job fair. Dan itu biasanya sekilas, jarang sampai mendalam, jarang. Biasanya wawancara job fair itu akan dilanjutkan dengan wawancara lanjutan. Nah, bagi mereka yang dinyatakan layak, jadi wawancara singkat di tempat cari kerja job fair itu atau expo itu, bagi yang layak nanti akan diwawancara lanjutan. Biasanya begitu. Oke. Bagaimana supaya sukses? Datang percaya diri, ya kan, lalu deskripsikan diri dengan jelas, jawab setiap pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Ingat, latihan. Gunakan bahasa yang lugas, bahasa yang bagus, ya kan, bahasa-bahasa yang formal, pokoknya mantap, ya kan. Jangan menggunakan kata-kata yang meragukan, nampaknya, kayaknya. Nah, itu jangan, ya kan. Apakah Anda siap nanti ditempatkan di luar kota? Kayaknya siap. Oh, jangan. Jawabannya adalah, baik Bapak, jika memang itu adalah keputusan dan harapan dari perusahaan dan untuk kebaikan perusahaan masa depan, maka saya siap untuk ditempatkan di luar kota. Nah, itu jawabannya. Harus yakin dan meyakinkan. Apakah nanti Anda siap kerja lembur? Ya, kalau nanti misalnya nggak ada tugas rumah, ya saya siap. Wah, jangan, pasti gagal, ya kan? Hati-hati. Baik, Bapak, jika memang itu adalah kebutuhan perusahaan dan untuk meningkatkan omset atau bahkan mungkin sebuah kebijakan, maka saya akan siap mengikuti ketentuan kerja lembur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Itu jawabannya. Ya kan? Singkat, padat, dan jelas. Jangan diputer-puter, jangan berbelit-belit, jangan panjang, udah. Yang penting maksudnya jelas, maknanya jelas. Lalu jangan berlebihan mendeskripsikan pekerjaan, jangan terlalu tadi bulat-bulat, ya kan? Atau hiperbolis juga jangan dilebih-lebihkan. Hati-hati dengan media sosial, ingat, ya kan, perusahaan akan melakukan telusur, ngecek, ya kan, lalu waspada dengan pertanyaan yang menjebak. Ya, hati-hati. Misalnya, bagaimana jika Anda diminta untuk menyelesaikan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh karyawan lain untuk 2 minggu, tapi Anda diminta untuk mengerjakan 1 hari? Nah, itu jawabannya bisa menjebak itu. Ya, bisa menjebak. Jangan menanyakan sesuatu yang sensitif atau sudah ada prosedur dan ketentuannya. Apa? Misalnya gaji. Biasanya kan begini. Baik, sesi wawancara sudah cukup. Kami sudah mendalami tentang diri Anda. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, lalu Anda tanya, Pak, maaf, nanti gaji saya kira-kira berapa ya? Nah, itu jangan. Karena pasti sudah ada ketentuannya, gitu. Masalah gaji pasti ada ketentuannya, level apa, jabatannya apa, sudah ada ketentuannya, sudah ada prosedurnya. Atau misalnya begini, nanyakan, oh ya Pak, maaf, saya kan rumahnya jauh, saya dari Purwokerto, ini saya kerjanya di Tangerang, apakah nanti ada mes? Misalnya begitu, ya kan? Jangan menanyakan sesuatu yang ada prosedurnya. Itu, ingat. Sesuatu yang ada prosedurnya dan Anda tanyakan akan menjadi bumerang.
seperti itu. Ya, akan menjadi jebakan yang kurang bagus bagi saudara. Mohon maaf sekali Pak Sofa, Baik, ya. karena waktu pemaparan materinya telah habis. Mungkin untuk pemaparan materi dicukupkan saja bagaimana ya Pak? Karena Oh, kita juga ada sesi diskusi. oh iya boleh, nggak apa-apa ya, boleh, silakan, nggak apa-apa ya. Atau mau bagaimana ini Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya sampai jam berapa ini? 10.45 kan ya? Iya Pak, Boleh. harusnya. Kalau misalnya mau dibuka sesi pertanyaan, boleh. Nggak apa-apa. Mohon maaf sekali ya Pak untuk Nggak apa-apa. sebelumnya karena tadi demikian merupakan pemaparan materi yang diberikan oleh Pak Ahmad Sofan Sofa. Langsung saja karena waktu sudah siang, kita akan langsung ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin bagi kakak-kakak mahasiswa tingkat akhir yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom chat atau jika ingin via mic juga bisa, silakan di on mic kind Saya maaf, Zoom-nya. saya izin dulu ngambil charger ya. Oh iya baik Pak, silakan. Silakan. Oh, baik Pak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan ya Pak. Pertanyaan dari Kak Lydia Cahyo Bawono dari Kimia 2017. Terima kasih Bapak atas materi yang sangat bermanfaat. Mohon izin bertanya, Pak, saya ini memiliki sifat yang cukup perfeksionis, idealis, dan punya ambisi yang kuat untuk memperoleh sesuatu, di mana saya sangat sadar kalau ketiga hal tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, pastinya bisa menjadi bumerang untuk saya sendiri. Mungkin baik dalam mencari pekerjaan atau rencana studi lanjut saya. Kira-kira sebaiknya saya harus bagaimana, ya Pak, dalam memanage diri agar ketiga hal tersebut bisa memiliki porsi yang pas sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih. Silakan Pak Sofa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi, Mas? Dari Lydia, Mbak ya? Lydia. Oh, Mbak ya. Iya. Oke, Mbak Lydia. Jadi begini, memang salah satu problem dari anak muda itu kan idealismenya yang meledak-ledak gitu ya. Jadi pengennya serba sempurna, pengennya serba baik, bahkan mungkin maaf ada rasa malu, katakan begitu ya, ada rasa malu. Contoh begini, saya lulusan perguruan tinggi negeri misalnya, saya lulusan Unsud, malu dong kalau misalnya saya menjadi sales misalnya. Nah ini itu banyak terjadi seperti itu. Nah itulah kenapa banyak pengangguran atau bahkan mungkin banyak mereka yang ketika bekerja itu tidak bertahan lama karena rasa malu itu, idealisme itu yang terus mereka pegang. Nah, dalam hal ini kalau boleh saya katakan dinolkan dulu, dizerokan dulu. Artinya idealisme yang mungkin tadi tinggi itu, ya kan, itu dizerokan dulu. Tetapi bukan berarti kemudian dizerokan, kemudian mencari yang istilahnya yang maaf pekerjaan rendahan, pekerjaan yang biasa-biasa juga jangan juga. Kerja tetap harus tinggi, tadi kan perfeksionis gitu ya bilangnya. Cari pekerjaan yang bagus. Nah, itu tetap berarti apa? Meningkatkan level.
meningkatkan level. Contoh begini, kalau saya mau mengangkat beban 20, sementara kemampuan saya 10, Mbak Lydia, bisa nggak saya mengangkat beban 20 itu? Kemampuan saya 10, bisa nggak mengangkat beban 20? Tergantung Pak, kalau misalkan Pasti nggak bisa. Iya pasti nggak bisa, Ya kan? kecuali mau. Kalau saya ingin mengangkat beban 20, maka kemampuan saya paling nggak minimal juga harus 20 atau 15. Maaf, atau 25 katakan, ya kan? Atau bahkan 30. Jadi kemampuannya harus lebih tinggi dari beban yang akan kita angkat. Kalau saya mau mengangkat beban 2 kilo, maka kemampuan saya juga minimal 2 kilo. Atau kalau bisa 3 kilo. Nah, berarti dengan perfeksionisme yang Mbak Lydia miliki itu, ya kan? Pengennya kerja bidang apa nih misalnya? Oh, saya pengennya pokoknya minimal perbankan misalnya. Nah, ini kan cukup sulit biasanya. Maka penuhi kriteria-kriteria, persyaratan-persyaratan, atau hal-hal apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh perbankan itu harus Mbak Lydia miliki. Tadi saya katakan, pengen apa, mau apa, ya kan? Lalu bisa apa, tidak bisa apa. Nah, yang tidak bisa itu harus dipelajari kalau memang itu nanti dibutuhkan di dunia perbankan. Kalau misalnya perfeksionis, pengennya kerja harus di tempat yang bagus, harus perusahaan pemerintah, katakan begitu, atau paling nggak BUMN, atau pengennya kerja di perusahaan bonafit, itu boleh, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ingat kembali ke materi awal tadi, kita boleh memilih. Dan memang harus memilih. Kalau nggak milih juga, ya konyol juga ya, kan asal kerja ya. Saya kuliah 4 tahun, kan begitu, ya kan, sarjana, masuk kerja salah-salah. Harus pilih. Ya, harus memilih, tetapi memilihnya harus tepat, disesuaikan dengan kemampuan. Barangkali begitu jawaban. Jadi kemampuannya harus disesuaikan dengan benda yang mau diungkit. Seperti itu Mbak Lydia. Jadi kemampuannya silakan di-upgrade. Gitu Mbak Risma, jawaban saya. Terima kasih Baik, Bapak. terima kasih Pak Sofa atas jawaban pertanyaannya. Bagaimana Kak Lydia atas jawaban pertanyaan tersebut? Cukup. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kembali Kak atas pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Alfa dari Matematika 2017. Izin bertanya, sewaktu mendaftarkan pekerjaan secara online, ada beberapa perusahaan yang menyediakan menu untuk mengisi medsos, tetapi tidak wajib. Jadi bisa diisi atau tidak. Saya merasa medsos saya kurang relevan dengan pekerjaan yang akan saya lamar. Bagaimana saran Bapak mengenai hal tersebut? Baiknya untuk di kolom tersebut dicantumkan alamat medsos saya atau dilewati saja. Silakan Baik. Pak Sofa untuk menjawab pertanyaan Terima tersebut. kasih. Untuk medsos kalau memang sifatnya opsional atau bisa diisi bisa tidak ya silakan, nggak usah diisi nggak apa-apa sih. Yang penting di akun utamanya itu sudah dilengkapi. Misalnya kalau pakai LinkedIn ya kan, maka profilnya itu sudah betul-betul di-set secara lengkap ya kan. Dan kalau butuh nanti di sana mensyaratkan tidak wajib mencantumkan medsos, tidak masalah. Tapi kalau misalnya Mas siapa tadi namanya Mbak Alfa ya, Mbak Alfa misalnya merasa bahwa medsos saya aman dalam tanda kutip ya kan, medsosnya aman, meskipun tidak sesuai, karena kategori sesuai dan tidak sesuai itu relatif ya. Jadi jangan dikatakan medsos saya nggak sesuai itu agak kurang menunjuk karena mungkin sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan perusahaan, atau barangkali perusahaan menganggap oh nanti sesuai, nah itu relatif. Tapi ternyata kalau memang merasa kurang aman dan tidak layak, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau memang itu tidak diwajibkan, pokoknya begini, ikuti arahan perusahaan. Selama itu tidak diwajibkan, selama ketentuannya tidak mewajibkan atau mengharuskan, ya opsional nggak masalah, nggak apa-apa. Itu kan barangkali ada privasi ya, itu nggak masalah saya kira. Karena ada beberapa medsos kayak Instagram itu biasanya di private apa ya kan, ada yang begitu. Jadi bahkan ada beberapa lomba ataupun kegiatan yang sifatnya publik itu mereka mensyaratkan misalnya kuis-kuis yang online itu kan ada itu syarat follow misalnya, yang follow lalu komen dengan syarat terakhir yaitu akun tidak boleh di private, itu kan ada. Nah, tapi kalau mungkin Mbak seperti namanya Mbak Alfa merasa
akunnya katakan kurang aman dalam tanda kutip atau ada privasi dan perusahaan mensyaratkan untuk tidak wajib, ya tidak masalah untuk tidak dicantumkan. Yang penting tadi syaratnya akunnya sudah aman. Maksudnya akun online-nya untuk melamar kerja itu di LinkedIn atau di Glean itu sudah aman, sudah lengkap maksudnya. Di profilnya sudah dilengkapi yang bisa menggambarkan tentang keadaan secara umum Mbak Alfa. Barangkali begitu Mbak Risma, jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaannya Pak Sofa. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Zia, dan ini merupakan pertanyaan terakhir yang akan sekaligus menutup sesi diskusi dengan Bapak Sofa pada pagi hari ini. Pertanyaan ini dari Kak Zia dari Kimia 2017. Izin bertanya Pak, apabila pada interview pekerjaan saya ditanya gaji berapa yang saya inginkan, bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan pantas? Silakan Pak Sofa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, tentang gaji ini tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya. Jadi merupakan salah satu pertanyaan yang sensitif. Jadi selama tidak diminta untuk menanyakan gaji, jangan ditanyakan, sudah. Jangan ditanyakan. Artinya ya resiko kita ngelamar ke situ gaji berapapun itu resiko kita kan. Dengan nanti kalau nggak cocok pindah aja, nggak apa-apa pindah. Apakah dosa pindah kerja? Tidak dosa, tidak masalah. Yang penting caranya benar. Nah, maksudnya begini, sudah dipelajari. Contoh nih kasusnya nih. Contoh sambil contoh kasus perusahaan A. Ambil contoh saya melamar perusahaan A, saya sudah pelajari profil perusahaannya, saya sudah pelajari deskripsi jabatan yang akan saya lamar itu, nampaknya bagus nih di profilnya, ya kan? Nampaknya bagus. Oke, saya ambil, saya melamar, ternyata saya keterima. Dan di situ di wawancara saya ternyata dinyatakan lolos dan saya masuk di perusahaan itu sebagai karyawan baru. Nah, ternyata gajinya kecil, nah, ya kan? Jadi profil yang tadi saya baca itu seakan-akan profilnya bagus, seakan-akan gajinya gede meskipun di profil nggak mencantumkan gaji, tapi ketika saya baca itu saya tertipu dalam tanda kutip, kayaknya ini gaji gede nih, gitu kan? Ternyata ketika kerja gaji kecil, kerjanya nggak nyaman misalnya, maka jalani. Nah, ini kata kuncinya. Jalani dengan baik, jalani pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. Selama masa minimal. Apa masa minimalnya? Masa training. Nah, masa training berapa biasanya? Macam-macam. Ada masa training 3 bulan, ada yang masa training 6 bulan, ada masa training setahun. Maka jalani itu secara minimal. Kalau ketentuannya masa training 3 bulan, maka jalani sampai training. Habis itu dah goodbye. Cari yang lebih bagus. Tapi ingat kuncinya, sebelum goodbye cari alternatif dulu. Jangan mutusin pacar sebelum dapat alternatif pacar baru. Ya kan? Jangan memutus pekerjaan, ya kan? Jangan memutus kontrak pekerjaan sebelum dapat alternatif pekerjaan berikutnya. Itu kata kuncinya. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah nganggur satu hari pun. Mbak Risma dan teman-teman semuanya. Sejak lulus kuliah sampai detik ini satu hari pun saya tidak pernah nganggur, meskipun saya berganti-ganti pekerjaan tadi yang dibacakan itu. Saya tidak pernah nganggur. Kenapa? Karena ketika perusahaan pertama saya merasa nggak cocok, saya cari. Ketika dapat, saya baru resign. Pekerjaan kedua udah kayaknya nggak sesuai, saya cari alternatif. Cocok, saya resign. Begitu. Jadi tidak pernah nganggur satu hari pun. Nah ini tips untuk teman-teman semuanya. Jadi intinya tadi. Jadi kalau misal dalam tanda kutip merasa terjebak, katakan begitu, ya kan sudah kadung gaji kecil nih, maka jalani pada masa minimal. Trainingnya berapa bulan? 1 tahun, ya udah jalani setahun, resiko, ya kan? Jangan berhenti tengah jalan, karena ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem penalti. Kalau penalti, nanti suruh bayar apa macam-macam, ada yang begitu. Nah itu hati-hati. Makanya tadi betul-betul dipelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, jangan menanyakan gaji. Kalau ditanyakan gaji pun jawabannya begini. Baik, Bapak. Untuk masalah gaji, tentu perusahaan sudah punya sistem dan prosedurnya yang berlaku dan diterapkan selama ini. Berapapun gaji tentu akan disesuaikan dengan kemampuan dan kinerja saya. Dan saya akan dengan penuh tanggung jawab menyesuaikan berapapun gaji yang diberikan oleh perusahaan. Udah gitu aja. Diplomatis, jadi nggak usah menyampaikan. Tapi kalau misalnya dijudes, Mbak, coba dong sebutkan angka, misalnya begitu.
Coba dong sebutkan angka berapa, angka yang Mbak harapkan. Nah, ini dia. Makanya tadi, sebelum melamar kerja, perlu mempelajari profil perusahaannya. Ingat, kalau perusahaannya itu level lokal, katakan level Purwokerto, level Banyumas, maka ketika jawab gaji, ketika suruh menyebutkan angkanya, sebutkan UMR. Jangan menyebutkan di atas UMR, karena dia level lokal, gitu loh. Hati-hati. Jangan, dalam tanda kutip, jangan mulu-mulu, gitu loh. Artinya, jangan berambisi besar, karena itu perusahaan lokal. Tapi kalau misalnya itu perusahaan sifatnya nasional, perusahaan besar, ya kan? Nah, kalau tanya misalnya masalah gaji, nah boleh, ya kan? Boleh. Nanti berapa gaji yang harapkan? Baik, Bapak, kalau misal diminta untuk menyebutkan angka, mungkin kalau saya lihat kemampuan saya, ya berkisar di antara 5 juta misalnya. Tapi bagaimanapun, nah ada tapinya. Ingat, saya ulang, kalau diminta menyebutkan angka, silakan sebutkan angka. Tapi harus kasih kalimat di belakangnya tapi. Tetapi Bapak, bagaimanapun saya menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Dinetralkan. Jadi kita menyebut angka, tapi juga dinetralkan. Artinya, kita minta 5 juta nih. Tapi kalau ternyata ketentuannya 4 juta, ya kita ngikut. Kan saya bilang, tapi saya mengikuti prosedur, ya kan? Gitu. Itu kata kuncinya. Caranya ketika ditanya menjawab gaji. Tapi selama tidak diminta menyebutkan angka, dari jawab aja dengan diplomatis. Gitu. Begitu, Mbak Risma. Terima kasih.